Telusuri konsep dan agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi dan tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Dan sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. B. Agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan comfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Notanogoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Menurut Aristoteles, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Dan ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya ekstensif dan menurut segala aspeknya intensif. Becker 1992-16. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah kalian mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, maka suatu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value. Nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menuliskan di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 sampai dengan 1959. Tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis, kelompok kedua mencangkup sebagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal menggunakan kata filosofi Groundslack. Pandangan baru tersebut dimasukkan menjadi dasar keharmonisan bagi kehidupan bernegara. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk membuatkan usaha pada rangka meraih laba sebesar merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak di keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan menjadi prinsip utama pada kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hayati, termasuk rakyat negara, wajib mempunyai pencerahan yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, serta berkesadaran menjadi makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan merupakan manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat, makhluk langsung yang otonom, serta makhluk Tuhan atau noto nagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan kepada 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila menjadi sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka pada mengemukakan inspirasi pandangan baru pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila menjadi sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sebagai akibatnya bisa pada menghadapi aneka macam ideologi global. Ketiga, Pancasila menjadi sistem filsafat bisa sebagai dasar pijakan buat menghadapi tantangan globalisasi yang bisa melunturkan semangat kebangsaan serta melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi di kesejahteraan rakyat poli. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bahasa Indonesia untuk menjadi equilibrium dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan terbaru dewasa ini ialah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa.